Kota Gede ikut berbelasungkawa, ikut berduka atas meninggalnya Bapak Jeffrey. Pernah di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang pemuda yang boleh dikatakan mirip pada kesempatan hari ini, mempunyai seorang anak ditinggal kematian oleh ayahnya, oleh bapaknya. Sebagai anak yang berbakti, si pemuda ini ingin agar arwah dari ayahnya itu terlahir di alam surga. Saya yakin keinginan itu sama seperti anak beliau saat ini. Kemudian si pemuda ini menemui Sang Buddha. Setelah ketemu Sang Buddha, mohon petunjuk dan minta dengan kekuatan apa yang bisa dilakukan oleh Sang Buddha agar ayahnya, rohnya atau arwahnya bisa telah di alam surga bahagia. Oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam, kemudian menuang minyak tadi ke kolam. Kemudian apa yang terjadi, batu tadi tenggelam di kolam dan minyak tadi terapung di kolam. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang pemuda ini, rohaniwan-rohaniwan yang dikenal, untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu dari Sang Buddha, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula oh pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya ke alam-alam surga, alam bahagia. Secara pasti almarhum Bapak Jeffrey, saya pun maupun seluruh keluarga yang di sini tidak tahu terlahir di alam bawah atau alam atas. Namun seandainya terlahir di alam bawah, tentunya sebagai ahli waris, sebagai orang yang pernah mengenal beliau, kita pun tidak tega. Kita ingin menolong agar kelahiran berikutnya adalah kelahiran yang baik, kelahiran di alam-alam surga. Apakah bisa kita menolongnya beliau seandainya terlahir di alam bawah? Bisa. Ilustrasinya, bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal, itu otomatis batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air. Demikian pula doa-doa yang kita panjatkan ini, dari tadi hingga besok kita memohon, kita membuat kapal-kapal dan perahu-perahu bagi beliau untuk mengangkatnya beliau di alam-alam atas, alam surga. Yakinlah doa yang kita ucapkan, lebih-lebih kita telah memohon bimbingan dan pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janji beliau mengatakan yang ke-18, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput roh itu, arwah itu, dan menempatkan di alam surga sucinya. Yakinlah keyakinan dan tekad yang kuat untuk terlahir di alam surga benar-benar menjadi kenyataan. Namun di samping doa sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau, atas nama keluarga telah mendekorasi peti mati ini dengan aneka macam bunga. Tentunya bunga itu bukan sekedar ditonton, dilihat para pelayat,
sebagai bentuk ikatan emosional yang hidup kepada yang mati. Saya tetap menjalin, saya tetap mencintai ya almarhum sekalipun telah tiada, dan juga mempersembahkan sajian makanan-makanan itu sekalipun makanan itu tidak dikonsumsi, tidak dimakan beliau karena memang beliau sudah tidak membutuhkan makanan fisik lagi, tetap ada nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya apa? Almarhum merasa bahagia, merasa senang karena tetap diperhatikan, tetap dilayani dengan sarana makanan itu. Dengan selalu dilayani, merasa diperhatikan, itulah akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah akan terdorongnya kelak di alam bahagia. Semoga dengan tekad, dengan bakti yang tinggi, apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, almarhum Bapak Jeffrey segera telah di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Saya yakin ditinggal kematian orang tua, ibu dan bapak maupun saudara dan siapapun merupakan pukulan, merupakan penderitaan yang tidak gampang kita tanggung. Namun sudah menjadi hukum alam semesta, siapapun setiap saat akan mengalami kematian, dan kematian itu sudah terjadi. Yang bijaksana bukan meratapi, bukan menangisi terus-menerus. Yang bijaksana adalah menerima hukum kematian bagi beliau dan akan berlaku kepada siapapun. Yakinlah kebajikan beliau telah memadai untuk telakinya di alam-alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau dilalui engkau selalu lancar dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan bisa melanjutkan perjuangan dan harapanmu yang belum sempat terwujud. Sadu, sadu, sadu.